Sementara itu, di tempat lain, Lintang menghentikan larinya, lalu membungkuk dengan kedua tangan bertumpu pada lutut, berusaha mengatur nafasnya yang nyaris putus. Entah sudah seberapa jauh ia memasuki area hutan itu. Ia tak tahu pasti, bahkan sepertinya ia sudah tak ingat lagi jalan untuk kembali keluar dari hutan ini. Sejenak anak itu menengadah, melihat posisi matahari yang nyaris tak terlihat karena terhalang lebatnya pepohonan. Namun, di arah sebelah kirinya, nun jauh di ujung cakrawala, samar-samar terlihat semburat warna jingga. Tanda matahari sudah mulai bersiap untuk kembali ke peraduannya. Senja hampir menjelang. Lintang mendesah, lalu duduk bersandar pada sebuah batang pohon besar yang tumbuh di dekatnya. Rasa pegal di kakinya akibat hampir seharian bersepeda dan disambung dengan berlari memasuki hutan mulai terasa. Juga rasa lapar yang mulai menyerang perutnya. Lintang baru ingat, semenjak pagi ia belum makan. Segera Lintang membuka tas sekolah yang disandangnya. Beruntung, selama ini ia terbiasa membawa bekal ke sekolah. Segera ia mengeluarkan kotak bekal dari dalam tas, berikut sebotol air minum. Aroma ayam goreng segera menguar begitu kotak bekal itu ia buka, membuat cacing-cacing di dalam perutnya memberontak. Lintang pun mulai makan dengan sangat lahapnya. Suapan-suapan besar nasi ia jejalkan ke dalam mulutnya. Tengah asyik menikmati makan sorenya, tiba-tiba ada seekor anak monyet yang melompat turun dari atas pohon dan menghampirinya. Sepertinya anak monyet itu tertarik dengan aroma ayam goreng yang tengah dikunyahnya. "Kamu mau?" Lintang menyodorkan sesuir daging ayam ke arah anak monyet itu. Namun binatang itu hanya diam sambil menatap ke arah kotak bekal milik Lintang. Ada 2 pisang di sana. Iya, kamu gak suka ayam goreng ya? Kalau ini kamu pasti suka kan?" Lintang melemparkan 2 buah pisang itu, yang langsung ditangkap dengan sigap oleh anak monyet itu. "Hahaha, kamu juga kelaparan ya? Di mana ayah dan ibumu?" Tentu saja anak monyet itu tak bisa jawab. Lintang tertawa geli melihat anak monyet itu dengan cepat mengupas dan mengunyah 2 buah pisang itu dengan sangat cepat. Selesai makan, Lintang kembali menyandarkan tubuhnya pada batang pohon. Pikirannya kembali tertuju kepada Wulan. Anak monyet yang juga sudah selesai makan itu masih tetap duduk diam di hadapannya, seolah menunggu untuk diberi makanan lagi. Lintang tak mengacuhkannya. "Wulan, di mana kamu?" Desa anak itu dalam hati sambil memejamkan matanya. Rasa khawatirnya terhadap keselamatan Wulan mengalahkan rasa cemasnya terhadap keselamatan dirinya sendiri. Wulan sahabat satu-satunya yang ia miliki, dan Pak Marto yang membawa Wulan ke tempat ini sudah jelas-jelas sangat membenci Wulan. Lintang yakin Pak Marto pasti punya niat yang tak baik terhadap Wulan. Ingat akan hal itu, semangat Lintang kembali bangkit. Ia bergegas bangun dari duduknya, lalu kembali melangkah. Tak jelas arah mana yang akan ia tuju, karena ia memang sudah tak tahu arah lagi. Yang ia tahu hanya arah depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan ia memilih untuk terus melangkah ke depan, menuruti apa kata hatinya. Anak monyet yang tadi ia beri pisang itu juga berjalan mengikutinya, bahkan kini mendahului dan berjalan di depannya, seolah ingin menunjukkan jalan. Lintang tak terlalu memperdulikannya, pikirannya hanya terfokus kepada Wulan. Sesekali anak itu berhenti dan memperhatikan sekeliling. Saat telinganya mendengar suara bergemerisik, seperti suara dedaunan kering yang terinjak oleh langkah kaki di belakangnya, sedikit merinding bulu kudu anak itu. Mengingat ia kini berada di tengah hutan belantara, bukan hal yang mustahil kalau di tempat seperti ini masih banyak binatang buas dan berbahaya.
Ingat akan hal itu, Lintang segera memungut sepotong kayu yang tergeletak di dekatnya. Ditimang-timangnya dahan kayu itu sambil menoleh ke belakang. Tak ada apapun selain lebatnya pepohonan. Kembali Lintang melangkah, mengikuti anak monyet yang berjalan di depannya. Batang kayu masih tergenggam erat di tangannya. Entah kenapa, perasaannya mengatakan kalau ada sesuatu yang sedang mengikuti dan mengawasinya. Meski saat itu ia menoleh, tak ada sosok apapun yang terlihat di belakangnya. Hanya lebatnya pepohonan dengan beberapa ekor monyet yang bergelantungan di atasnya. Hari semakin gelap, mungkin malam sudah mulai menjelang. Sulit sekali untuk menentukan waktu di tengah lebatnya rimba belantara seperti ini. Dan Lintang sama sekali tak membawa alat penerangan. Hanya ada beberapa lembar buku dan alat tulis di dalam tas sekolahnya. Tentu saja benda-benda itu tak bisa banyak membantu. Oh, bagaimana ini? Aku tak bisa melihat apa-apa selain kegelapan, batin Lintang sambil menghentikan langkahnya. Anak monyet yang berjalan di depannya melompat naik ke atas sebuah batu, lalu melengking pelan, seolah hendak memberitahukan sesuatu kepada Lintang. Sejenak Lintang menatap binatang kecil itu, dan sekejap kemudian matanya berbinar. Dari balik batu besar itu nampak samar bias cahaya. Segera Lintang ikut melompat naik ke atas batu besar itu. Nyaris saja Lintang jatuh terjerumus. Andai saja ia tak segera menahan bobot tubuhnya dengan kedua tangan yang bertumpu pada permukaan batu. Ternyata ada jurang yang menganga dalam di balik batu itu. Andai saja tadi ia sampai terjerumus, entah bagaimana nasibnya, mengingat di dasar jurang itu dipenuhi oleh bebatuan karang yang runcing dan tajam. Ada cahaya samar dari sudut dasar jurang yang menerangi tempat itu, seperti sebuah nyala api, tapi tak begitu jelas karena jaraknya yang lumayan jauh. Lintang berpikir cepat. Jika ada nyala api, berarti ada orang yang menyalakannya. Bukan tidak mungkin mereka adalah Pak Marto CS yang membawa Wulan. Aku harus menyelidikinya. Tapi bagaimana caranya? Tebing yang menjadi dinding jurang itu semuanya terlihat terjal. Tak mungkin ia turuni dengan mudah. Aku harus mencari jalan untuk turun. Jika orang itu bisa sampai ke sana, berarti pasti ada jalan yang bisa dilalui untuk turun sampai ke dasar jurang, pikir Lintang. Terlalu sibuk berpikir membuat kewaspadaan anak itu sedikit berkurang. Langkingan anak monyet di belakangnya tak ia hiraukan. Hingga saat ia berniat untuk bergerak turun dari batu itu, sebuah tangan besar telah membekap mulutnya, sedang tangan yang satunya meringkus tubuhnya. Lintang mencoba memberontak, tapi usahanya sia-sia. Tangan-tangan yang meringkusnya itu begitu kuat. Rasa takut mulai menjalar di hati anak itu, dan sekejap kemudian semua menjadi gelap. Saat Lintang merasakan sebuah pukulan menghentak mendarat di bagian belakang kepalanya. Sementara itu, rombongan Mas Joko sudah semakin jauh memasuki area hutan. Saat hari mulai menjelang malam, mereka semua berjalan dalam diam. Hanya sesekali saling berbisik jika memang ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Lampu senter yang berada di tangan Mas Joko dan Pak Slamet menari-nari kian kemari, mencoba mencari petunjuk arah mana yang harus mereka tuju. Ada apa, Mas? Terdengar suara Pak Slamet yang berjalan paling belakang saat Mas Joko yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya. Mas Joko tak menjawab. Laki-laki itu justru mengarahkan sorot senternya ke bawah sebuah pohon besar. Ada sedikit jejak di sana, rerumputan dan semak yang rebah seperti habis diduduki orang. Juga ada sepotong tulang ayam dan sedikit nasi yang tercecer, serta 2 buah kulit pisang yang sepertinya masih baru. Ada jejak, sepertinya masih baru, kata Mas Joko akhirnya. Ya Allah, ini pasti Lintang. Saya ingat, Mas, tadi pagi saya memberinya bekal ayam goreng dan buah pisang, seru Mbak Fatmi. Lalu disambung dengan teriakan memanggil-manggil nama sang anak. Lintang, di mana kamu, Nak? Ini Emak di sini mencarimu. Us, jangan teriak-teriak, Mbak. Ini di dalam hutan loh, hardik Pak Slamet. Apa itu, Mas?
bising Baromla yang melihat sesuatu yang berjalan melompat-lompat mendekat ke arah mereka. "Anak monyet," desis Mas Joko sambil mengarahkan sorot senternya ke arah makhluk kecil itu. Bukannya takut, anak monyet itu justru semakin mendekat, lalu menyambar kulit pisang yang tergeletak tak jauh dari kaki Mas Joko, lalu membawanya kabur ke arah dari mana tadi ia datang. "Kita ikuti anak monyet itu," seru Bu Ratih memberi komando. Di tempat yang lain, Lintang menggeliat, lalu membuka matanya. Rasa pening yang teramat sangat terasa menusuk-nusuk bagian belakang kepalanya, membuat pandangannya sedikit mengabur. "Aku di mana ini?" batin anak itu saat menyadari bahwa kini ia berada di tempat yang asing. Iya, ia ingat. Tadi ia mengikuti Wulan yang dibawa pergi oleh Pak Marto, kehilangan jejak, lalu masuk ke hutan, bertemu dengan anak monyet yang menunjukkan jalan ke tepi jurang. Lalu, "Sial, pasti aku tertangkap oleh mereka," maki Lintang saat menyadari bahwa kini tubuhnya terikat erat pada sebuah batang pohon. Lintang meronta, mencoba melepaskan diri. Namun, ikatan di tubuhnya itu sangatlah kuat. Jangankan untuk membebaskan diri, untuk sekedar bergerak saja, ia sedikit kesulitan. "Aku harus mencari akal. Aku harus bisa bebas." Anak itu mengedarkan pandangannya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melepas ikatan itu. Pendar cahaya api unggun yang menyala beberapa jengkal di depannya sedikit membantu penglihatannya. "Loh, itu kan?" Lintang tercekat. Tak jauh dari nyala api unggun itu, tepatnya di atas sebuah batu besar yang berpermukaan rata, nampak sesosok tubuh tergolek diam. "Wulan?" desis Lintang. Ia sangat mengenali sosok itu. "Jangan-jangan dia. Tak mungkin. Ini tak mungkin terjadi." Rasa khawatir mulai menghantui Lintang, melihat Wulan yang terbaring diam tak bergerak sama sekali. Ada 4 sosok hitam gosong berdiri mengelilingi tubuh Wulan. Masing-masing dari sosok itu memegangi pergelangan tangan dan kaki Wulan. Sedang seorang laki-laki tua berbadan kurus kering nampak duduk bersila tepat di sisi tubuh Wulan. Kedua tangan laki-laki itu terentang ke depan dengan telapak tangan terbuka, mengambang sejengkal di atas perut Wulan. Mata laki-laki tua itu terpejam, mulutnya komat kamit seperti sedang membaca mantra. Bau pepak asap kemenyan tercium dari dupa yang dibakar di keempat sudut batu besar itu. Lintang mempertajam penglihatannya. Pelan namun pasti, tubuh Wulan bergetar, disusul dengan keluarnya selarik cahaya tipis berwarna kemerahan yang keluar dari bagian pusarnya. Cahaya itu seolah tersedot ke dalam telapak tangan si lelaki tua itu. Tangan si lelaki tua itu bergetar hebat, seolah sedang menahan dorongan yang sangat kuat dari dalam perut Wulan. Jangan sampai ini terjadi. Aku harus bisa bebas. Aku harus segera menyelamatkan Wulan." Lintang mendesis sambil terus meronta-ronta. Rasa perih yang ia rasakan di pergelangan tangannya akibat luka lecet karena bergesekan dengan tali tambang sama sekali tak ia hiraukan. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar ia bisa bebas dari ikatan yang membelenggunya itu. Lintang nyaris bersorak saat menyadari bahwa tali yang mengikatnya mulai terasa longgar. Usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil juga. Dan begitu ia merasa benar-benar bebas dari ikatan itu, Lintang segera melompat bangkit dan bermaksud mendekat ke arah batu besar di mana sang kakek tua melakukan ritual terhadap Wulan. Namun, niatnya tertahan saat sebuah tangan kecil berbulu menahan lengannya. "Loh, kamu?"
Sedikit terkejut Lintang saat mendapati seekor anak monyet yang menahan lengannya. "Jadi, kamu yang melepaskan ikatanku?" Anak monyet itu menyeringai lebar, lalu menarik tangan Lintang menjauh dari tempat itu. "Tunggu, aku harus menyelamatkan temanku dulu," protes Lintang. Namun anak monyet itu seolah tak memperdulikannya. Ia terus menarik tangan Lintang menuju ke balik semak-semak. "Anak cerdas." Sebuah suara yang sangat dikenali oleh Lintang terdengar dari balik semak-semak. "Loh, Bu Rati, kok bisa ada di sini?" Belum hilang rasa terkejut Lintang. Sebuah tangan terjulur dan menarik telinganya kuat-kuat, membuat Lintang meringis kesakitan. "Bocah bandel, kenapa pergi ndak pamit sama emak?" seru Mbak Patmi tanpa melepaskan tangannya dari telinga Lintang. "Aduh, ampun mak, sakit." Sudah, jangan berisik. Bisa ketahuan kita nanti." Jelas itu suara Pak Slamet. Selain itu Lintang juga mendapati bapak dan emaknya Wulan yang sedang mengintip dari balik semak-semak. Anak itu menghela napas lega. Akhirnya ada bantuan yang datang juga. "Apa yang dilakukan oleh si tua bangka itu?" bisik Mbak Patmi. "Sepertinya ia sedang berusaha untuk menarik energi yang berada di tubuh Wulan," jelas Bu Ratih juga dengan berbisik. "Energi? Maksudnya apa, Bu?" Baromlah ikut berbisik. "Ya, semacam ilmu kanuragan atau kekuatan yang dulu pernah dititipkan oleh kakeknya Wulan ke dalam tubuhnya," jelas Bu Ratih lagi. "Apakah itu berbahaya buat Wulan, Bu?" Mas Joko kini yang bertanya. "Berbahaya kalau menyerapnya dengan cara dipaksa begitu. Tapi kita lihat saja dulu. Sepertinya kakek tua itu sedikit kesulitan. Wulan memang sedang dalam keadaan tidak sadar, tapi alam bawah sadar anak itu sepertinya mencoba menahan energi itu agar tak sampai keluar dari tubuhnya." "Hebat, sepertinya Bu Ratih tahu banyak soal Wulan," bisik Pak Slamet. "Tentu saja Pak, karena saat saya kecil dulu juga tak jauh berbeda seperti Wulan. Karena itulah saya mencoba mati-matian untuk menyelamatkan Wulan. Saya tahu bagaimana rasanya saat energi yang ada di dalam tubuh kita ditarik secara paksa seperti itu." "Ah, jadi ibu juga?" "Itu dulu Pak Slamet. Sekarang saya sudah tak memiliki apa-apa lagi. Hanya ada sedikit yang tersisa." "Kok bisa, Bu?" "Panjang ceritanya Pak, dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk menceritakannya." Pak Slamet hanya bisa garu-garu kepala saat mengetahui bahwa dulu semasa kecil guru muda itu juga sama seperti Wulan. Pantas saja sikapnya sedikit misterius. Pak Slamet tersenyum tipis sambil menyandarkan tubuhnya pada sebatang pohon. Rasa kagumnya kepada guru muda itu semakin bertambah. "Aku harus bisa mendapatkannya. Aku harus bisa memilikinya. Apapun akan kulakukan demi mendapatkanmu, Bu Ratih," gumam Pak Slamet dalam hati. Tes. Apa ini? Pak Slamet meraba kepalanya saat ia merasakan ada cairan yang menetes jatuh tepat di ubun-ubunnya. Benar saja, rambutnya sedikit basah. Apa ini? Laki-laki itu memperhatikan telapak tangannya. Ada cairan kental dan sedikit lengket menempel di sana. Didekatkannya telapak tangannya ke depan hidung, busuk dan agak amis. Jangan-jangan sebuah pikiran buruk melintas, membuat laki-laki itu mendongak ke atas, dan benar saja, sesuatu yang ia lihat sedang duduk di atas dahan dengan kaki menjuntai, membuat sekujur tubuh Pak Slamet bergetar hebat. Rasa takut menjalar. Ingin rasanya ia berteriak, namun niat itu ia urungkan, mengingat saat ini mereka sedang dalam misi pengintaian. Alhasil, laki-laki itu hanya mundur pelan-pelan, dengan kepala tetap mendongak menatap makhluk menyeramkan itu. Tangannya menggapai-gapai, mencoba meraih tangan Bu Ratih untuk sekedar memberi kode. Dapat, serunya dalam hati. Saat tangannya berhasil meraih sebuah tangan, masih dengan kepala mendongak, Pak Slamet meremas tangan yang digenggamnya itu. Nakal! Mbak Patmi menampar keras tangan Pak Slamet yang sedang meremas tangannya.
Maaf, saya kira. Jangan mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan, Pak. Bisik Mbak Fatmi tajam. Setajam dirikan matanya kepada kepala sekolah itu, membuat wajah Pak Slamet menjadi merah padam karena menahan malu. Maaf Mbak, saya. Gawat. Seruan Bu Ratih memotong ucapan Pak Slamet. Laki-laki itu segera mengalihkan pandangannya ke arah batu besar tempat diadakannya ritual aneh itu. Ia begitu ngeri saat menyaksikan si kakek tua itu mengeluarkan sebilah keris dari dalam rangkanya. Apa yang akan dilakukannya? Bisik Mas Joko bernada cemas. Sepertinya ia sadar kalau takkan sanggup menarik energi dari dalam tubuh Wulan. Dan hari sudah hampir tengah malam. Waktunya sudah habis. Lalu apa Bu? Sendak Mas Joko tak sabar. Lalu, ya, diiringi teriakan keras. Laki-laki tua itu mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu dengan sekuat tenaga menghujamkannya ke tubuh Wulan. Wulan! Manusia biadab, beraninya kau menyakiti anakku? Hampir serempak Mas Joko dan Baromlah berteriak sambil melompat keluar dari dalam persembunyiannya. Tunggu, jangan! Pembunuh! Belum sempat Bu Ratih menyelesaikan kalimatnya, Lintang juga ikut melompat keluar. Lintang, dasar bocah gemblung! Mbak Fatmi menyincingkan rok panjangnya agar bisa mengejar Lintang. Hei, tunggu, jangan gegabah! Teriakan Bu Ratih sepertinya sudah tak dihiraukan lagi oleh keempat orang itu. Pak Slamet yang melihat kejadian itu hanya berdiri terbengong-bengong sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia bingung harus berbuat apa. Kehadiran keempat orang yang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak itu tentu saja mengejutkan Ki Suryo, Pak Marto, dan sang keponakan pun tak tinggal diam. Mereka segera menghadang keempat orang itu. Perkelahian sengit pun tak dapat dihindarkan. Gawat, ini benar-benar gawat, desis Bu Ratih saat melihat ke atas batu di mana tubuh Wulan dan Ki Suryo berada. Tubuh anak itu mulai menggeliat. Keris yang tadi dihujamkan oleh Ki Suryo kini tinggal menampakkan bagian gagangnya saja. Bilahnya telah tertanam dalam di perut Wulan. Anehnya, tak ada luka sedikit pun di tubuh gadis itu. Pelan namun pasti, gagang keris itu mulai masuk ke dalam tubuh Wulan, seperti tersedot hingga lenyap tanpa meninggalkan sisa sama sekali. Lepaskan! Terdengar jeritan Wulan, diiringi dengan gerakan tubuhnya yang mengejang. Ki Suryo tergagap, lalu melompat turun dari atas batu besar itu. Aku bilang, lepaskan! Kembali Wulan menjerit, lalu tiba-tiba tubuhnya melesat ke atas, terbang, dengan membawa serta keempat setan gosong yang masih memegangi kedua kaki dan tangannya. Wush, tubuh yang melayang itu lalu berputar dan sangat cepat, melemparkan keempat sosok setan gosong hingga terpental ke segala arah. Dan belum sempat keempat sosok itu mendarat di tanah, selarik sinar merah memancar dari tubuh Wulan yang masih berputar dan menyambar keempat sosok setan gosong itu. Api berkobar, membakar keempat sosok itu hingga hancur menjadi debu. Ki Suryo menggeram marah saat melihat keempat makhluk ciptaannya hancur tak bersisa. Segera mulutnya komat kamit sambil mengacungkan tangannya ke arah Wulan. Wush! Sebuah bola cahaya berwarna kemerahan melesat dari tangan kurus keriput itu, menghantam tubuh Wulan yang masih mengambang di udara. Tegar! Ledakan keras terdengar. Bola cahaya itu meledak dan hancur menjadi serpian-serpian cahaya kecil yang berguguran ke tanah. Sedang tubuh Wulan masih berdiri tegak di udara. Matanya menatap nyalang ke arah Ki Suryo. Kalian, berani kalian mengusikku? Akan kubunuh kalian semua! Jerit anak itu sambil merentangkan kedua tangannya. Suasana hutan yang semula sepi menjadi bergerumu. Angin tiba-tiba bertiup dengan sangat kencang. Udara malam yang semula dingin pun berubah menjadi sangat panas. Wulan tertawa melengking. Kedua matanya menyala terang.
memancarkan sinar keputih-putihan. Rambutnya yang panjang tergerai berkibar-kibar dipermainkan angin. Masih dengan tangan terentang, tubuh anak itu kembali berputar pelan, lalu semakin cepat, dan cepat, hingga tubuh anak itu tak terlihat lagi. Hanya terlihat cahaya putih berpendar yang berputar dengan sangat cepat. Seiring dengan gerakan berputar itu, angin juga bertiup semakin kencang, menimbulkan suara berdesing, seperti suara ribuan pedang tajam yang berterbangan. Ranting-ranting berguguran, bagai ditebas oleh ribuan pedang yang tak terlihat. Batang-batang pohon tersayat-sayat dan bebatuan tergores, meninggalkan bekas yang sangat dalam. Suara jerit kesakitan terdengar dari mulut orang-orang yang sedang berkelahi. Pakaian mereka terkoyak-koyak, kulit mereka tersayat-sayat, darah pun tumpah berceceran. "Cepat, berlindung kemari!" teriak Bu Rati sambil menarik tangan Pak Slamet menuju ke sebalik batu besar. "Cari tempat yang terlindung dari angin." Mas Joko terseok-seok memapa Mbak Romlah menghampiri Bu Rati. Tubuh mereka sudah penuh dengan luka. Demikian juga dengan Lintang dan Mbak Patmi. Sedang Pak Marto dan keponakannya, mereka tak punya pilihan lain. Menyadari bahwa situasi sudah tak menguntungkan, mau tak mau mereka mengikuti langkah Mas Joko. Namun sepertinya mereka terlambat. Deru angin yang semakin kencang membuat langkah mereka tertahan. Jerit kematian terdengar sangat memilukan. Satu tubuh paman dan keponakan itu tercabik-cabik. Darah membanjir. Pak Marto dan keponakannya tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Tubuh keduanya nyaris hancur terpotong-potong. Apa yang terjadi? Mas Joko tersengal. Tubuhnya sudah penuh dengan luka sayatan. Begitu juga dengan Mbak Romlah, Lintang, dan Mbak Patmi. "Ini sudah di luar kendali, Mas." Bu Rati setengah berteriak untuk mengimbangi suara gemuruh desingan angin. "Maksudnya, Bu?" tanya Pak Slamet. "Wulan sudah di luar kendali. Kekuatan yang keluar dari tubuhnya sudah di luar batas. Ia bahkan sudah tak bisa mengenali siapa lawan siapa kawan. Ia belum bisa mengontrol kekuatannya. Jika dibiarkan kenapa, Bu? Kita semua akan mati di sini, dan Wulan sendiri juga akan hancur." "Ya Allah, Wulan!" Tangis Mbak Romlah pecah seketika mendengar penjelasan Bu Rati barusan. "Bu, tolong lakukan sesuatu, Bu. Selamatkan anak saya." Mas Joko memohon. "Ya, akan saya coba, Mas. Tapi saya butuh bantuan Lintang dan Pak Slamet. Tolong bawa Mas Joko, Mbak Romlah, serta Mbak Patmi menjauh. Syukur-syukur bisa kembali ke desa." Tapi Bu, jangan membantah, Pak. Waktu kita tidak banyak," tegas Bu Rati setelah membentak. Tapi cepat!" Kali ini Bu Rati benar-benar membentak. Iya." Pak Slamet segera mengajak Mas Joko, Mbak Romlah, dan Mbak Patmi menjauh dari tempat itu. Mereka berjalan setengah merayap untuk menghindari tiupan angin dahsyat yang bisa saja melukai mereka. "Lintang, kamu bantu ibu ya," bisik Bu Rati kepada Lintang. "Apa yang bisa aku bantu, Bu?" tanya Lintang. Bu Rati membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Anak itu terlihat mengangguk, tanda mengerti dengan apa yang dibisikkan oleh sang guru. "Bu, loh, kenapa Bapak belum juga pergi?" sentak Bu Rati saat menyadari bahwa Pak Slamet masih merunduk di belakangnya. "Saya tak mungkin meninggalkan ibu sendirian di sini. Biar Mas Joko saja yang mengantarkan Mbak Romlah dan Mbak Patmi kembali ke desa," ujar Pak Slamet. Sial, merepotkan saja," gerutu Bu Rati kesal. "Ya sudah, Bapak berlindung saja di sini. Biar saya dan Lintang yang menyelamatkan Wulan." Pak Slamet hanya tersenyum masam sambil digaru-garu kepala. Belum pernah ia mendengar Bu Rati berkata sekasar itu. Sementara itu, pertarungan sengit antara Wulan dan Ki Suryo masih terjadi. Ternyata laki-laki tua itu lumayan tangguh juga. Meski tubuhnya sudah dipenuhi luka, namun gerakannya masih terlihat lincah. Jual beli serangan terjadi di antara keduanya. Suara desingan angin semakin bergemuruh, menerjang apa saja yang berada di dasar jurang itu. Beberapa pohon tercabut dan terlempar dari akarnya. Bebatuan karang yang berada di dekat keduanya bertarung pun
hancur berkeping-keping. Bahkan api mulai terlihat menjalar, membakar rumpun-rumpun semak yang mengering. Bu Rati mendongak ke atas, melihat bulan purnama yang berada tepat di tengah-tengah cakrawala. "Sekarang saatnya, Tang. Kamu siap?" Guru muda itu menoleh ke arah Lintang. "Siap, Bu," jawab anak itu pelan. "Baiklah, mari kita mulai. Pak Slamet jangan melihat kemari ya." Bu Rati duduk bersila di atas tanah. Sejenak guru muda itu mengatur nafasnya. Lalu, pelan-pelan, tangannya melepas kancing kemeja yang dikenakannya. Diturunkan bagian bahu kemeja itu hingga sampai ke siku tangannya, hingga sebagian punggungnya yang berkulit putih mulus bak batu pualam itu terbuka. Pak Slamet menelan ludah. Meski tadi Bu Rati berpesan agar ia tak melihat, tapi rasa penasarannya membuat laki-laki itu sedikit mencuri-curi pandang. Dan apa yang dilihatnya membuat kedua lutut laki-laki itu bergetar. Bukan karena melihat kulit putih mulus punggung Bu Rati yang membuat lutut Pak Slamet bergetar, tapi karena melihat apa yang tercetak di punggung perempuan cantik itu. Itu kan sedikit banyak Pak Slamet tahu, raja di punggung Bu Rati itu adalah susunan huruf Jawa yang ditulis secara terbalik, diawali dengan huruf ngo dan diakhiri dengan huruf ho. Belum habis rasa heran Pak Slamet, Bu Rati yang tak menyadari kalau sedang diperhatikan oleh Pak Slamet kembali melakukan gerakan aneh. Guru muda itu menggigit pergelangan tangannya sendiri. Kulit mulus di pergelangan tangan itu terkoyak. Darah mengucur membasahi tanah. Lintang segera menampung kucuran darah itu dengan kedua telapak tangannya, lalu mengoleskannya pada raja yang ada di punggung Bu Rati. Desis Bu Rati mengucapkan mantra. Sangat pelan suara Bu Rati, namun suaranya yang pelan itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Waktu seolah berhenti berputar, angin berhenti bertiup, alam pun menjadi sangat sunyi. Tak ada suara apapun yang terdengar. Pak Slamet kembali terperangah saat melihat sinar bulan seolah tersedot ke dalam raja yang berada di punggung Bu Rati. Tulisan raja yang awalnya berwarna kemerahan itu kini seolah memancarkan cahaya keemasan. Lalu secara perlahan raja itu memudar dan akhirnya lenyap seolah meresap masuk ke dalam kulit Bu Rati. Bu Rati bangkit. Waktu kembali berjalan, alam kembali normal. Desingan angin kembali melanda dan suara pertarungan di depan sana kembali terdengar. Pelan Bu Rati melangkah maju. Deru angin kencang yang mampu mengoyak segala yang diterpanya itu seolah tak berpengaruh pada perempuan itu. "Wulan, hentikan nak. Cukup sampai di sini saja," seru Bu Rati di antara suara desingan angin. Cahaya putih berpendar yang berputar itu mulai melambat seolah memahami ucapan Bu Rati. Samar-samar tubuh Wulan yang melayang mulai terlihat. Matanya yang memancarkan sinar keputih-putihan itu menatap tajam ke arah Bu Rati. "Bagus, kau mendengarku nak. Kemarilah, peluk ibu nak. Sudahi semua ini." Bu Rati mengulurkan kedua tangannya seolah siap memeluk Wulan. Pelan, tubuh Wulan pun melayang turun. Deru angin berangsur melambat. Udara panas pun kembali berangsur-angsur menjadi sejuk. Bu Rati tersenyum. Sepertinya rencananya berhasil. Namun di luar dugaan, Ki Suryo yang melihat Wulan sedikit lengah tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, laki-laki tua itu diam-diam kembali melancarkan serangan, membokong Wulan dari belakang. "Yah!" Disertai teriakan lantang, Ki Suryo mengibaskan kedua tangannya, melontarkan dua bola api tepat ke arah Wulan. "Sial!" sentak Bu Rati. "Pengecut!" Wulan kembali melayang naik. Kedua tangannya menyambar bola api serangan dari Ki Suryo. "Kubakar kalian semua!" Bola api di tangan Wulan semakin membesar dan membesar hingga menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu dengan cepat tubuh yang telah terbungkus api itu kembali berputar cepat, melemparkan bola api kecil ke segala arah, membakar semua yang ditimpanya. Kebakaran hebat pun tak terelakkan. Semak-semak terbakar, pepohonan terbakar, seluruh penjuru hutan semua berkobar, termasuk tubuh renta Ki Suryo. Dukun tua itu kini tumbang dengan tubuh hangus tak bernyawa.
Lintang, Pak Slamet, lari, selamatkan diri kalian!" teriak Bu Ratih sambil merentangkan kedua tangannya. Pelan tubuh guru muda itu juga melayang naik, lalu dengan cepat melesat menerjang tubuh Wulan yang masih berkobar. "Wulan, dengarkan ibu nak, sudahi semua ini," bisik Bu Ratih sambil memeluk tubuh Wulan. Pelan, namun pasti, tubuh guru muda itu ikut berkobar, terbungkus api. Api dengan cepat menjalar, membakar apa saja yang dilandanya. Semak belukar, rerumputan, ranting dan dahan pohon, bahkan batang-batang pepohonan berukuran raksasa tak luput dari amukan Wulan yang terus saja melontarkan kobaran-kobaran api ke segala penjuru hutan. "Pak Slamet, cepat bawa Lintang pergi, tinggalkan tempat ini!" teriak Bu Ratih tanpa menoleh. "Tapi Bu, cepat, jangan membantah!" "Bagaimana dengan rencana kita, Bu?" seru Lintang. "Lupakan saja, itu sudah tak ada gunanya." Bu Ratih nampak merentangkan kedua tangannya, lalu tiba-tiba tubuhnya melesat ke atas dan menerjang tubuh Wulan yang masih berkobar-kobar diselimuti oleh api. "Wulan, maafkan ibu nak, tapi ibu tak bisa membiarkanmu membunuh lebih banyak orang lagi. Kalau memang masih ada yang harus mati, lebih baik kita berdua saja yang mati. Kita akhiri ini semua nak." Bu Ratih membisikkan kata-kata itu ke telinga Wulan sambil memeluk tubuh anak itu yang masih diselimuti oleh kobaran api. Air mata mulai mengalir dari kedua sudut mata Bu Ratih yang pelan-pelan mulai terpejam. Tubuh guru muda itu juga mulai berkobar diselimuti oleh api. Dan apa-apaan ini? Bu Ratih! Pak Slamet menjerit sambil melompat keluar dari balik batu besar tempatnya berlindung, bermaksud untuk menolong Bu Ratih. Namun kobaran api yang terlempar dari tubuh Wulan nyaris saja menyambarnya. Andai saja Lintang tidak segera menarik lengan laki-laki itu. "Jangan gegabah Pak," seru Lintang. "Kuku apa dengkulmu itu? Kamu tidak lihat Bu Ratih terbakar seperti itu? Aku harus segera menolongnya," sentak Pak Slamet sambil mengucek-ucek kepalanya. Ada sebagian rambutnya yang terbakar akibat sambaran api tadi. Andai Lintang tak sigap menariknya tadi, mungkin sekarang kepala laki-laki itu sudah gosong dilalap api. "Saya tahu Pak, tapi kita bisa apa? Bapak lihat sendiri, ada hujan api seperti itu. Seluruh penjuru hutan juga sudah terbakar. Kita hanya akan mati konyol kalau nekat. Mungkin benar kata Bu Ratih, kita harus cepat pergi dari sini," seru Lintang tak mau kalah. Bodoh, bodoh, bodoh," gusar Pak Slamet sampai laki-laki itu memukul-mukul tanah tempatnya berpijak. "Kenapa saat seperti ini aku justru menjadi pecundang? Andai ada yang bisa aku lakukan, andai saja. Lintang, apa yang kau maksud dengan rencana tadi?" Tiba-tiba mata Pak Slamet berbinar, seolah ia telah mendapat ide cemerlang. "Rencana?" Lintang mengerutkan keningnya, tak paham akan arah pembicaraan Pak Slamet. "Kau bilang tadi soal rencana dengan Bu Ratih. Apa yang kalian berdua rencanakan?" Tadi Bu Ratih bilang kalau ia telah berhasil membawa Wulan turun ke tanah. Bu Ratih menyuruhku untuk memakaikan kalung ini kepada Wulan." "Kalung?" Pak Slamet menoleh ke arah Lintang. "Kalung apa?" "Kalung yang kupakai ini Pak." Lintang menunjukkan kalung benang lawe berbandul bungkusan kain kumal yang melingkar di lehernya. "Kalung apa itu?" tanya Pak Slamet heran. "Aku juga nggak tahu Pak. Kata mamaku, sudah semenjak bayi aku memakai kalung ini. Katanya kalung ini bisa menjagaku dari..." "Aku ada ide," Pak Slamet memotong ucapan Lintang. "Ide apa Pak?" tanya Lintang. "Ya kalungmu itu. Kita pakaikan saja kepada Wulan sekarang." "Bagaimana caranya Pak? Wulan masih melayang-layang begitu, terlalu tinggi. Saya tak bisa meraihnya." "Kamu mungkin tak bisa, tapi aku bisa Tang." "Bagaimana caranya Pak?" "Berikan saja kalung itu padaku." Lintang nampak masih sedikit ragu.
Ditatapnya Pak Slamet dengan pandangan nanar. Kenapa malah menatapku seperti itu? Sentak Pak Slamet. Kamu tidak percaya sama bapak? Bukannya tak percaya, Pak. Tapi tadi Bu Rati bilang kalau aku harus memakaikan kalung ini kepada Wulan hanya kalau Wulan sudah turun menginjak tanah. Dan kalung ini milikku, Pak. Jadi aku harus yang memakainya. Jadi harus aku yang memakaikannya. Harus seperti itu ya? Iya, pesan Bu Rati sih begitu, Pak. Pak Slamet menggeram kesal sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kalau aku yang memakaikan kalung itu kepada Wulan, apa rencana itu tak akan berhasil, Tang? Saya juga nggak tahu, Pak. Tadi nggak sempat bertanya pada Bu Rati. Begitu ya. Kalau begitu tak ada cara lain. Kita harus pancing Wulan agar mau turun ke tanah. Bagaimana caranya, Pak? Pak Slamet membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Lintang sedikit terperanjat mendengar rencana Pak Slamet yang menurutnya sedikit konyol itu. Bapak yakin? Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana? Bagaimana ya? Lintang nampak berpikir sejenak. Jangan terlalu banyak mikir, Tang. Lihat Bu Rati sudah hampir menjadi daging panggang tuh. Sentak Pak Slamet. Baiklah, Pak. Mari kita coba. Bagus. Kamu tunggu di sini ya. Sekarang giliranku untuk beraksi. Kata Pak Slamet. Mantap. Laki-laki itu segera beranjak keluar dari tempat mereka berlindung. Kembali sambaran bola api menyambutnya. Namun laki-laki itu kini lebih waspada dan berhasil menghindar. Woi, Wulan anaknya Mas Joko, cucunya Mbak Kendil gondal-gandil. Lihat, aku di sini. Kau marah kan? Kau ingin membakar orang kan? Ayo, bakar aku. Kalau kau bisa, biar. Wush, sebentuk bola api terlempar dari sosok Wulan yang masih melayang dan berputar-putar di udara, mengarah tepat kepada Pak Slamet. Dengan sigap Pak Slamet melompat menghindar. Ye, nggak kena. Pak Slamet menari-nari kegirangan seperti anak kecil. Ayo serang lagi, bakar aku kalau bisa. Mendekat kemari kalau berani. Wush. Kini 2 buah bola api yang melesat menerjang Pak Slamet, dan kembali laki-laki itu berhasil menghindar. Nggak kena. Weh. Pak Slamet berjingkrak-jingkrak sambil menjulurkan lidahnya. Ayo serang lagi, mendekat kemari. Jangan beraninya dari kejauhan. Wush. Geram. Kini Wulan menghujani Pak Slamet dengan kobaran-kobaran api dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Namun laki-laki itu cukup lincah juga ternyata. Ia berhasil menghindari serangan itu sambil terus berjoget-joget dan berjingkrak-jingkrak. Gak kena woi. Kini Pak Slamet membungkuk membelakangi Wulan sambil menepuk-nepuk pantatnya, berusaha memancing anak yang sedang dilanda amarah itu. Dan karena posisi Pak Slamet yang membelakangi Wulan itu membuat laki-laki itu sedikit lengah. Wulan yang merasa sangat dilecehkan tiba-tiba melesat cepat menerjang ke arah Pak Slamet, membawa serta tubuh Bu Rati yang masih tetap memeluknya. Pak Slamet, awas! Teriak Lintang dari balik batu besar tempatnya berlindung. Pak Slamet menoleh dan matanya terbelalak seketika begitu melihat serangan Wulan yang menerjang ke arahnya dengan sangat cepat. Refleks, laki-laki itu mencoba berkelit tapi terlambat. Meski tubuh Wulan yang berkobar itu tak mengenainya dengan telak, namun tak urung api sempat menyambar dan membakar celananya di bagian pantat. Oh, panas. Lintang, lakukan sekarang, cepat. Pak Slamet berteriak lantang sambil berguling-guling di atas rerumputan, berusaha memadamkan api yang membakar pantatnya. Lintang tanggap dengan tugasnya. Anak itu segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil melepas kalung yang dipakainya. Ia tak tahu persis mana tubuh Wulan dan mana tubuh Bu Rati, karena keduanya masih diselimuti oleh api yang berkobar-kobar dengan posisi saling berpelukan. Lintang menggenggam erat kalung itu. Matanya menatap nanar ke arah 2 sosok berkobar yang saling berpelukan itu. Sepertinya sosok itu kembali hendak menerjang Pak Slamet. "Wulan, kau masih ingat denganku?" seru Lintang sambil melangkah mendekat ke arah sosok berkobar itu. "Aku Lintang, sahabat Wulan, kita teman. Apa yang kau rasakan?
aku juga ikut merasakan. Jika kau menderita saat ini, bagilah penderitaan itu denganku, sahabatmu ini. Jangan kau simpan deritamu seorang diri, Lan. Jika kau merasakan panasnya dendam dengan api yang membungkus tubuhmu itu, aku juga berhak merasakannya. Mendekatlah kemari, peluk aku, Lan, agar aku juga merasakan apa yang kau rasakan. Kata-kata Lintang sepertinya sedikit berpengaruh terhadap Wulan. Sosok yang berkobar itu kini terdiam, mengurungkan niatnya untuk kembali menyerang Pak Slamet. Lintang merasa sosok itu kini menatap ke arahnya. Terdengar geraman lirih, lalu sosok itu melengos, beranjak menjauh dari Lintang dan kembali melayang ke udara. Sosok itu menggeram saat niatnya untuk kembali terbang seolah tertahan. Samar-samar dari dalam kobaran api itu memancar cahaya keemasan. Awalnya samar-samar, lalu semakin lama semakin jelas dan terang. Lakukan sekarang, Tang. Ibu hanya bisa menahannya sebentar. Terdengar rintihan suara Bu Rati dari balik kobaran api itu. Lintang tersadar. Kini ia tahu mana sosok Wulan dan mana sosok Bu Rati. Segera anak itu berlari mendekat ke arah dua sosok berkobar yang saling berpelukan itu, dan mengalungkan kalung benang lawe berbandul bungkusan kain kumal itu ke leher sosok berkobar yang tak memancarkan cahaya keemasan. Terdengar suara rintihan lirih, diiringi bunyi gemeretak seperti kobaran api yang tersiram air. Kobaran api yang menyelimuti kedua tubuh itu kian memudar, lalu perlahan-lahan padam, menyisakan dua sosok tubuh perempuan yang saling berpelukan yang pelan-pelan terhuyung, lalu roboh ke tanah. Wulan, Bu Rati. Hampir serempak Lintang dan Pak Slamet menghambur mendekati kedua sosok itu. Astagfirullah. Pak Slamet berseru sambil buru-buru melepas baju dan celana jeans yang dikenakannya. Kini laki-laki itu nyaris telanjang, hanya tersisa celana kolor yang bolong pada bagian pantatnya yang membungkus tubuhnya. Dengan buru-buru juga laki-laki itu segera memakaikan baju dan celana jeans miliknya pada Bu Rati yang kini benar-benar telanjang bulat, tanpa ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Sepertinya pakaian perempuan itu telah habis dilalap api. Tapi Pak Slamet bersyukur tak ada luka yang serius di tubuh guru muda itu. Bagaimana ini, Pak? Isak Lintang cemas melihat Wulan dan Bu Rati yang tergeletak diam tak bergerak. Tenang, Tang. Sepertinya mereka hanya pingsan. Kita berhasil, Tang. Semua sudah selesai. Ayo, kita sadarkan mereka lalu kita pulang. Desah Pak Slamet lega. Syukurlah kalau begitu, Pak. Boleh ku lepas kalung ini sekarang, Pak? Tanya Lintang. Kenapa? Pak Slamet balik bertanya. Kata maku, aku tak boleh terlalu lama melepas kalung ini dari leherku. Ah iya, sepertinya gak apa-apa, Tang. Coba saja kau lepas, ujar Pak Slamet sambil merogoh saku celananya yang kini telah terpakai di tubuh Bu Rati. Apa yang Bapak lakukan? Tanya Lintang heran sambil melepas kalung di leher Wulan dan kembali mengenakannya di lehernya. Sepertinya aku menyimpan balsem di... Nah, ketemu. Pak Slamet mengeluarkan sebotol kecil balsem dari saku celana jeans itu. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan mereka. Oh, dasar orang tua, ledek Lintang dalam hati. Ada untungnya juga kemana-mana dia selalu bawa balsem. Pak Slamet segera mengoleskan balsem di kedua lubang hidung Bu Rati dan Wulan. Tak lama, kedua tubuh itu mulai menggeliat sadar dan... Bu Rati menjerit sambil menutupi kedua matanya dengan telapak tangan saat melihat Pak Slamet yang nyaris telanjang berjongkok di hadapannya. Tenang, Bu, tak apa. Ini hanya... Pak, apa yang sampean lakukan? Kenapa? Tidak apa-apa, Bu, maaf. Saya terpaksa. Pakaian saya sementara saya pinjamkan dulu buat Bu Rati. Soalnya tadi... Bu Rati tertegun, lalu memperhatikan tubuhnya yang memang kini telah terbalut pakaian milik Pak Slamet. Perempuan itu lalu menatap ke arah Pak Slamet dengan tajam. Jadi, iya, pakaian ibu habis terbakar tadi. Jadi terpaksa saya. Siapa yang memakaikan pakaian ini padaku? Dengus Bu Rati. Itu Lintang. Iya, Lintang yang tadi memakaikan, Bu. Iya kan, Tang? Jawab Pak Slamet gugup sambil memberi kode kepada Lintang dengan kedipan mata. Bu, iya, saya yang tadi memakaikan pakaian itu.
seru Lintang gugup. Maaf kalau saya lancang karena... Bu Rati hanya mendengus keras dengan wajah memerah. Entah karena kesal atau malu. Sedangkan Wulan yang juga sudah sadar nampak masih terbengong sambil melihat ke sekelilingnya. Loh, Lintang, Pak Slamet, Bu Rati, kita di mana? Kenapa semua terbakar seperti ini? Tanya anak itu bingung. Gak apa-apa Wulan. Kita tadi sedang jalan-jalan, lalu tersesat di hutan yang terbakar. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini sebelum api semakin membesar, jawab Pak Slamet. Kamu kenapa Lintang? Wulan menatap ke arah sahabatnya itu. Iya. Kamu kenapa Tang? Pak Slamet juga ikut bertanya heran melihat Lintang memegangi bandul kalung yang dipakainya. Wajah anak itu terlihat sedikit tegang. Saya merasakan firasat yang tak enak Pak. Seperti ada... Kau milikku sekarang. Belum selesai Lintang bicara, tiba-tiba terdengar suara yang tawa menggigit itu, disertai kelebatan bayangan hitam yang terbang dari atas pohon dan menyambar tubuh Wulan, membawa tubuh anak itu terbang menjauh. Wulan! Sampai di sini dulu ya teman-teman. Saksikan bagian kelanjutannya hanya di channel ini. Terima kasih buat Bang Indra. Dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah setia nyimak kisah dari Bang Indra yang berjudul Wulan ini di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.